Ya udah mulai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnuwardana, bisa dipanggil Wisnu. NRP saya 23256043. Saya berasal dari kelas 1 D4 Elin B. Sudah. Perkenalkan, nama saya Tira Karsa Pradipta, panggilnya Jepta, NRP 23256041. Saya dari kelas 1 D4 LMB. Perkenalkan, nama saya Tangguh Pradita Perkasa dengan NRP 23256042 dan kelas 1 D4 LMB. Ayo. Halo semua, perkenalkan nama saya Riko Marcel Febriano, biasa dipanggil Riko. NRP 2325600044, asal D4 LB. Ayo. Perkenalkan, nama saya Meswar Hafiz, biasa dipanggil Maes, NRP 23256045 dari kelas 1 D4 LNB. Perkenalkan, nama saya Langit Wijaya Gary Putra. Halo teman-teman. Halo. NRP 2325500015. Saya dari D3 Teknik Elektro Industri A. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Maulana Idramsyah dengan NRP 2325000011. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektro Industri A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Fitrian Nur Auladi. Saya dari kelas 1 D3 Elin A dengan NRP 2325500012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abis Wisesa, NRP 2325500014 dari kelas 1 D3 Elin A. Baik, perkenalkan saya Yusuf Munalifian dari kelas 1 D3 Elektro Industri A dengan NRP 2325500013. Mas, teknik elektro ya? Iya, Mas. Teknik elektro itu apaan sih? Nah, kalau dengar kata teknik elektro itu ya, nggak seputar tentang kabel, tentang rangkaian listrik, tentang listrik, Mas. Terus apa, Mas? Tapi bisa lebih luas daripada itu. Contohnya bisa, apa, Mas? Bisa jelaskan teman saya. Nah, cakupan luasnya itu seperti tenaga listrik atau power. Yaitu contohnya adalah seperti PLTA, PLTU, kemudian yang kedua adalah elektronika dan instrumentasi. Yaitu mempelajari tentang Arduino, sensor, kemudian microcontroller, dan lain-lain. Kemudian bisa jelaskan teman saya. Dan selanjutnya ada telekomunikasi yang mempelajari tentang jaringan, sinyal, antena, dan komunikasi digital. Selain itu ada kontrol dan otomasi yang membahas tentang robotika, PLC, dan kendali industri. Dan selanjutnya ada pemrograman dan sistem cerdas, yaitu tentang AI, sistem embedded, dan otomasi modern. Emangnya teknik elektro tuh belajar apa aja sih, Mas? Bisa dijelaskan sama teman saya. Jadi di teknik elektro banyak, Mas, belajarnya. Yang pertama ada matematika teknik, pengukuran listrik, instrumentasi, rangkaian listrik, pemrograman, terus praktikumnya juga banyak, Mas. Kayak gitu. Dan terakhir untuk kehidupan anak teknik elektro itu kita tuh banyak project, praktikum, terus kita juga sering ikut kontes-kontes robotik internasional, nasional. Jadi kayak kita tuh sering bermain terkait sama hal-hal yang listrik gitu. Oh, sip. Oke, untuk poin berikutnya yaitu apa sih skill yang kalian dapatkan di elektroindustri? Yang pertama pastinya kalian itu pasti bisa merangkai rangkaian elektronik, contohnya seperti ngerangkai bikin project lah, kayak contoh bikin robot, itu bisa banget itu malah. Dan tidak lupa dengan ngoding tuh. Kenapa kok ngoding ini kita bisa dapat di elektroindustri? Karena kita itu mendapatkan materi yang bernama pemrograman komputer. Pastinya dengan kita belajar pemrograman komputer, kita pasti bisa meningkatkan skill ngoding kita atau memprogram. Karena emang di elektro sendiri pemrogram itu sangatlah penting, karena ada project-project seperti contohnya chip Arduino itu membutuhkan program. Dan yang terakhir mungkin skill yang bisa kita dapatkan yaitu kita bisa melatih public speaking. Kenapa kok public speaking? Karena di elektroindustri sendiri itu tidak hanya kita belajar saja, tetapi kita bisa berorganisasi di HIMA. Dan di HIMA itu kita bisa melatih berbagai skill seperti public speaking, dan banyak kah untuk itu, seperti berorganisasi lah. Oke, seperti itu. Terima kasih. Mas. Bagaimana sih prospek kerja dan peluang karir di PENS? Nah, jadi kuliah di sini itu peluang kerjanya itu sangat banyak, terutama pada industri besar. Contohnya itu kayak
PLN, terus Pertamina. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu kan juga banyak perangkat elektronik. Nah, di sana kita dibutuhkan sebagai mungkin supervisor atau kita yang bagian mengelola alat. Jadi kita mengusahakan agar alat-alat itu tidak rusak. Nah, peluang karir lagi itu contohnya kayak di perusahaan atau startup yang terbaru IoT seperti itu. Terima kasih. Mas, jangan tidur mas. Oh iya, ngantuk mas habis ngelaprak ini. Ya gitulah tantangan di mahasiswa bagi mahasiswa Elin di PENS 2025. Hari-hari dikejar laprak, tugas, praktikum sampai malam itu udah biasa, sampai begadang itu udah biasa. Tapi disitulah letak asiknya karena kita di sini tuh ditekan sebagai perintis bukan pewaris. Nah, dari semua tantangan dan juga benefit yang ada di atas, kenapa sih kita harus kuliah di Teknik Elektro Industri PENS? Ada beberapa hal yang membuat kita harus kuliah di Teknik Elektro Industri PENS. Yang pertama, kampusnya sendiri. PENS itu termasuk salah satu kampus terbaik di Asia di bidang inovasi. Nah, dan prodi Teknik Elektro Industri merupakan prodi terbaik yang ada di PENS nih kawan-kawan. Di samping itu, kita juga punya berbagai macam fasilitas lab yang lengkap, juga dosen-dosen yang sangat suportif nih untuk membantu kita berkembang dari yang awalnya belum tahu apa-apa sampai menjadi seorang expert di bidangnya. Lalu kita juga memiliki himpunan yang sangat suportif kepada seluruh anggota himpunannya nih, baik itu dari adik tingkat maupun sampai ke mahasiswa tingkat akhir. Ya, meskipun sibuk di Teknik Elektro Industri PENS dan kalian tidak akan pernah tidur di sini, tapi ya itu sih hal yang asik dari Teknik Elektro Industri PENS. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara agar bisa bertahan di jurusan Teknik Elektro Industri. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita agar bisa bertahan di jurusan Teknik Elektro Industri. Yang pertama, kita harus membangun fondasi matematika dan fisika yang kuat karena dua subjek tersebut sangat dipakai dan dibutuhkan di jurusan Teknik Elektro Industri. Yang kedua, yaitu bangun lingkungan belajar dan temukan metode belajar yang sesuai dengan diri kita agar lebih mudah untuk memahami apa yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, jangan malu bertanya apabila masih ada yang tidak dipahami. Dan yang keempat, jangan lupa untuk istirahat yang cukup, setidaknya tidur 7 jam sehari apabila bisa. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Saya Yusuf Nalifian, mewakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.